wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah salat Isya, insyaallah kita laksanakan salat tarawih. Ingkang dipun muliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita tidak bosan-bosan untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat limpahan rahmat nikmat yang telah kita rasakan dan Allah telah berikan kepada kita semua, sehingga pada hari ini, bulan ini, tahun ini kita diperkenankan untuk bisa menjalankan, bertemu dengan bulan Ramadan dan bisa menjalankan ibadah di bulan Ramadan. Alhamdulillah. Karena sebagian saudara kita mereka sudah berharap untuk bertemu Ramadan, akan tetapi sebelum masuk Ramadan sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tidak tahu, barangkali ini Ramadan terakhir bagi kita. Mudah-mudahan dengan Ramadan yang saat ini kita bisa bertemu dengannya, kita bisa memanfaatkan semaksimal mungkin, sehingga Ramadan ini menjadi puncak amal kebaikan kita. Dan mudah-mudahan segala amalan yang kita lakukan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Masyiral muslimin, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Seringkali kita mendengarkan bahwa Ramadan ini syahrul siyam, bulan puasa, dan paling baiknya bulan karena di sini diturunkan, di bulan ini diturunkan Al-Quran. Dan kita tahu apapun yang berkenaan dengan Al-Quran, yang terlibat dengan Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala memuliakannya. Subhanallah. Malaikat yang dipercaya oleh Allah Subhanahu wa taala menyampaikan Al-Quran dari Allah Subhanahu wa taala kepada hamba pilihan Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui seorang malaikat, melalui malaikat yang namanya Jibril, Ar-Ruhul Qudus. Jibril menjadi panglimanya malaikat, artinya malaikat pilihan karena dipercaya membawa Al-Quran. Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi hamba pilihan, sehingga dipilih, karena dipilih mendapat wahyu Al-Quran. Dan bulan di mana diturunkannya Al-Quran, maka bulan itu dinamakan bulan yang pilihan, bulan yang paling utama di antara 12 bulan. Oleh karena itu, dan orang-orang yang terlibat mau mentadabburi Al-Quran, mau mempelajari Al-Quran, bahkan Al-Quran itu ketika kita membaca, Allah Subhanahu wa taala berikan pahala
Setiap satu huruf 10 kebaikan, dan setiap kebaikan dilipatkan menjadi 700 kebaikan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Artinya ketika kita membaca alif lam mim, artinya kita sudah membaca 3 huruf. 3 huruf dikalikan 10 kebaikan menjadi 30 kebaikan. 30 kebaikan dilipatkan menjadi 700 kebaikan, bahkan sekehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menganugerahkan kebaikan Al-Quran ini hanya kepada hamba-hamba yang terpilih. Tsumma awrasnal kitabal ladzina astafaina min ibadina faminhum dzalimun li nafsihi wa minhum muqtasidun wa minhum sabiqun bil khairat biidznillah. Dzalika huwal fadlul kabir. Allah telah mewariskan Al-Quran ini, mewariskan Alkitab ini, memaukan, menggerakkan hatinya manusia-manusia yang mau kepada Al-Quran hanya orang yang dipilih oleh Allah. Istofaina min ibadina, Allah memilih, kami Allah memilih di kalangan hamba-hamba kami. Artinya orang yang mau mempelajari Al-Quran ini adalah orang pilihan dari Allah Ta'ala. Dikatakan dzalika fadlul kabir, orang yang dipilih ini adalah orang yang mendapatkan karunia yang besar. Siapa mereka? Meskipun di antara kita ini mau mempelajari Al-Quran, mentadaburi Al-Quran, tetapi masih berbuat dolim. Meskipun masih berbuat dolim, tetapi dengan Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala akan sangat menghargai. Ada yang pertengahan, wa minhum muqtasidun, ada yang pertengahan. La haula wala quwata illa billah. Bahkan dalam satu tafsir disebutkan orang ini antara kebaikan dan keburukannya adalah imbang. Jadi imbang, 50-50. Wa minhum sabiqun bil khairati biidznillah. Akan tetapi sebagian ada orang-orang yang lebih sabiqun, dia selalu berada di garis depan dalam kebaikan-kebaikan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang-kadang di dalam jamaah kita, di kalangan kita, ada orang yang menjadi motor penggerak, meskipun dia dalam segi ilmu masih kurang, tetapi kelebihan ada di dalam yang menggerakkan jamaah, memberikan semangat, memberikan motivasi. Ada sebagian yang dengan hartanya, udah nih saya kasih fasilitas. Mereka mengambil dari berbagai macam cara untuk bisa meraup kebaikan terselenggaranya satu program pendidikan Al-Quran yang ada di jamaah kita. Maka semuanya itu akan berakibat pahala yang akan Allah berikan kepadanya, dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan orang-orang yang seperti ini akan dijamin jannah, surga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang jelas ma'asyiral muslimin, Al-Quran ini, siapapun yang dia mau mendekat dengan Al-Quran, Al-Quran adalah mukjizat, mukjizat sepanjang zaman. Tidak sebagaimana mukjizatnya Nabi Musa yang berupa tongkat. Kalau tongkat akan mengalami sebuah kerusakan dan akan menjadi sebuah pertikaian untuk bisa mendapatkan tongkat. Tapi kalau Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala gelar semuanya. Siapa yang mau mendekat silakan.
dan yang mau mendekat hanya orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mudah-mudahan kita termasuk ada di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Maka terlebih di bulan ini, kalangan jamaah, mungkin ibu-ibu atau bapak-bapak ya, terus tidak henti-hentinya melakukan tadarus, membaca Al-Quran, bahkan bisa mempelajari tafsirnya, mempelajari terjemahan. Nah, utamanya adalah bacaan-bacaan sholat yang semestinya kita mengetahui bacaan itu apa tujuan, apa maksud daripada bacaan yang kita baca di dalam sholat ini. Ya, oleh karena itu, marilah kita jadikan Ramadan ini sebuah momentum untuk kita lebih baik pada bulan-bulan yang akan datang atau hari-hari yang masih tersisa ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini memberikan sedikit dorongan, motivasi untuk kita lebih semangat ya untuk mempelajari Al-Quran dan dekat dengan mukjizat yang Allah berikan sepanjang zaman sampai hari kiamat kepada Rasulullah Muhammad SAW, dan kita menjadi umatnya yang kelak kita akan mendapatkan syafaat darinya. Amin ya rabbal alamin. Wa aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan untuk sholat tarawih.